Hari ini kita mau bahas tentang kimia, tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, kelarutan punya arti adalah jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut atau pada larutan pada suhu tertentu. Nah, kelarutan itu dilambangkan dengan S. Seperti tadi dibilang, kelarutan adalah jumlah zat yang terlarut yang dapat larut pada sejumlah pelarut tertentu. Nah, kelarutan ini punya satuan molaritas. Nah, ini digunakan pada zat-zat yang sukar larut alias yang sulit larut atau yang tidak terionisasi secara sempurna. Dengan demikian, alfanya pasti kurang dari 1. Nah, reaksi ionisasi ini merupakan reaksi kesetimbangan alias reaksi yang dapat bolak-balik. Nah, sekarang misalnya nih, ada reaksi AX-BY. Kalau kita buat pemecahan kation anionnya, nah yang A-nya ini positif kation, yang B negatif. Nah, ini harus setara, kiri dan kanan harus setara seperti biasa. Kalau kita disuruh cari KSP-nya, hasil kali kelarutan dari reaksi yang udah dibentuk, tinggal dipangkatin koefisiennya. Nah, ini juga sama, dikali ininya, terus dikali koefisiennya, koefisien yang depannya. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke hubungan kelarutan dengan KSP, hasil kali kelarutan. Contohnya nih, ada yang namanya molekuler biner. Kalau molekul biner, berarti jumlah ionnya itu sama dengan 2. Nah, contohnya AgCl. AgCl kalau kita pecah kation anion jadi Ag plus Cl min. Nah, ininya koefisiennya 1, koefisiennya 1. Nah, berarti dia jumlah ionnya cuma 2. Nah, kalau misalnya di sini S, berarti kita pakai perbandingan seperti biasa. Berarti ini 1S. 1 bagi 1 kali S. Nah, ini juga 1, jadi S. Berarti kalau ditanya hasil kali kelarutannya berapa KSP-nya? Seperti kayak rumus yang tadi kita bahas yang dikali, molekulnya dipangkatkan koefisien. Nah, ini Ag plus dipangkatkan koefisiennya 1. Cl min juga dipangkatkan koefisiennya 1. Nah, kita tinggal masukin aja S kali S. Jadi hasil kali kelarutannya sama dengan S kuadrat. Nah, begitu juga dengan molekul triner. Molekul triner berarti jumlah ionnya itu 3. Sebagai contoh nih, Ag2SO4. Kita buat dulu kation anionnya. Kationnya dia Ag plus. Nah, dia ada 2. Berarti depannya ada koefisien 2. Nah, SO4 2 min. Ya. Nah, kalau misalnya ini S, berarti ini perbandingan yang di sini berapa? 2 bagi 1 koefisiennya kali S. Jadi ini 2S. Nah, yang ini perbandingannya 1 banding 1 nih. Jadinya S aja. Nah, berarti kalau ditanya hasil kali kelarutannya bagaimana? Hasil kali kelarutannya seperti kayak tadi, molekulnya pangkatkan koefisiennya. Karena tadi Ag plus itu adalah 2Ag, berarti Ag plus pangkatin 2. Sedangkan SO4 2 min tadi cuma pangkatin 1. Nah, tadi Ag plus ininya 2S. Jadi kamu masukin nilainya, pangkatin 2. Yang ini tadi pangkatin S.
Jadi dihitung dapat 4S pangkat 3. Sekarang masuk ke molekul kuartener. Nah, molekul kuartener jadi dia jumlah ionnya sama dengan 4, sama seperti tadi. Misalnya contohnya kita pakai yang ini aja, Ag3PO4. Ag3PO4 berarti kalau kita buat kation anionnya jadi 3Ag plus PO4 3-. Ya, koefisiennya. Berarti kalau ini kita S, kita misalkan S, berarti yang ini kelarutannya 3S. Ini koefisiennya 1 sama-sama 1, berarti S juga. Berarti hasil kali kelarutannya rumusnya sama. Molekulnya tinggal pangkatin koefisiennya. Jadi Ag plus pangkatin 3 dikali yang ininya anionnya PO4 3- pangkatin 1. Kalian kaliin, masukin. Nah, dapat hasilnya 27S pangkat 4. Begitu juga dengan molekul pentaner alias jumlah ionnya 5. Contohnya nih. Nih, kita pecah dulu. Ba itu 2+. Nah, ini karena ada koefisiennya 3, berarti ini kita ininya 3. PO4 2, berarti PO4 3-, koefisiennya masukin 2. Jadi kalau misalnya ini S, berarti ini 3S, ini 2S. Berarti hasil kali kelarutannya tinggal diapain KSP-nya? Seperti tadi, tinggal dimasukin molekulnya, pangkatkan koefisien. Dikali molekulnya yang tadi anion, pangkatkan koefisien. Kalian hitung. Nah, kalian masukin dan kalian sederhanain perhitungannya. Nah, sampai sini dulu ya.